Kemarin cuma coba-coba, terus saya lihat hasilnya kok kelihatannya malah lebih bagus ini, cuman agak lebih rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses dalam budidaya cabai merah keriting. Bukan hanya kiat suksesnya, tapi beliau juga akan berbagi pengalaman mengapa budidaya cabai merah keriting ini bisa gagal. Bahkan tingkat kegagalannya bisa 90 bahkan 100%. Dan beliau sudah sangat berpengalaman karena setidaknya sudah puluhan tahun bergelut dalam budidaya tanaman cabai merah keriting. Kira-kira kiatnya seperti apa? Dia lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya cabai merah keriting. Biar teman-teman lihat, ini di belakang saya adalah hamparan tanaman cabai merah keriting yang sudah petik berkali-kali, dan kelasnya untuk musim saat ini dengan hasil yang sangat istimewa. Ternyata ada beberapa ilmu baru yang mungkin bisa untuk sahabat petani coba, seperti tentang pemilihan musim, kemudian jarak tanam yang efektif, kemudian tentang pola tanam atau cara supaya hasilnya itu nanti lebih optimal dengan biaya yang lebih hemat. Dan yang lebih menarik lagi, di lahan ini adalah lahan bekas yang awalnya itu digunakan untuk budidaya tanaman cabai merah tetapi gagal, dan tanpa dilakukan pengolahan lahan atau hal-hal yang cukup istimewa, tapi hanya ada beberapa hal atau kiat yang alhamdulillah dengan hal yang sederhana itu bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini. Penasaran kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Wijo Pramono dari Jetis Sembaran, Sartorharjo, Ngaglik, Sleman. Pak Wijo ya Pak ya, yang beralamat di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Ini mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Iya. Teman-teman banyak yang request ke saya untuk budidaya cabai merah keriting. Untuk Pak Wijo sendiri Pak, untuk berbudidaya cabai merah keriting ini memang sudah sering atau sebenarnya komoditas lain atau gimana Pak? Enggak, kalau saya pribadi itu dari 2001 itu cuman nanamnya cabai keriting. Cabai keriting, memang lebih suka cabai keriting itu karena usianya cepat gitu. Usianya lebih cepat, ya. Metiknya lebih cepat. Hasilnya lebih cepat. Lebih cepat itu. Jadi pertimbangannya itu. Jadi dari 2001 Pak, sampai 2023 berarti sudah cukup lama dalam dunia percapaian. Kalau dari dulu sampai saat ini Pak, apakah menggunakan jenis yang sama atau sudah ada pergantian atau gimana Pak? Kalau dulu itu modelnya F1, tapi yang 2-3 kali terakhir ini saya coba ke model tahan virus. Atau mungkin untuk saat ini untuk yang tipe F1 di daerah sini sudah tidak mendukung lagi Pak? Tidak, rata-rata di sini semuanya bule. Kalau boleh tahu hampir berapa persen Pak? Ya 90-an lah kalau untuk itu F1. Kalau untuk F1 bisa lebih dari 90% gitu ya. Jadi mungkin sini, karena ini tergolong dataran rendah, kalau tidak salah sekitar 220 mdpl, jadi masuk dataran rendah. Jadi untuk penyebaran virus mungkin lebih cepat itu. Dan di sini kalau untuk tanam yang tipe F1 saat ini sudah didominasi dengan virus kuning gitu ya Pak. Tapi kalau di dulu di musim 2001 sampai mungkin 2015-an itu masih aman ya Pak, masih aman. Tapi sejalannya waktu untuk saat ini sepertinya sudah tidak mendukung gitu. Jadi mungkin perlu ada perbaikan dari produsen benih atau apa ya Pak ya, biar F1 nanti bisa tetap ditanam di sini gitu. Sebenarnya kalau secara menguntungkan Pak, lebih suka yang F1 atau yang tipe tahan virus seperti ini Pak? Kalau dari hasil itu kayaknya berimbang sih. Kalau dari hasil tuh ya itu berimbang kalau sama-sama nggak kena bule gitu. Kalau dari harga jual memang lebih tinggi F1 ya, Pak. Tapi selisihnya nggak begitu signifikan. Jadi kalau sebenarnya kalau F1 masih ada dan masih cocok untuk ditanam daerah sini, sebenarnya Pak Wijo juga lebih suka masih suka itu. Tapi karena kondisi atau keadaan sehingga lebih memilih untuk yang tahan virus seperti ini. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk varietasnya varitas apa Pak ini? Genio. Jadi varietasnya adalah Genio. Kemudian untuk jarak tanam ini pakai berapa Pak? Ini 65 cm. 65 cm. Kemudian kalau saya lihat ini pola tanamnya juga menggunakan zigzag. Iya. Ada satu lubang yang tidak ditanami gitu ya Pak, secara selang-seling. Kenapa kok jaraknya sampai 65 cm Pak? Itu karena mengingat irit pertama, yang kedua biar pohonnya bisa mengembang.
gitu ya, optimal gitulah mengembangnya. Jadi pertumbuhan itu nanti biar lebih maksimal, lebih Iya. optimal, dan biayanya juga lebih Lebih irit. ringan, lebih irit. Tapi hasilnya jauh berbeda tadi. Hasilnya lebih bagus, menurut saya lebih bagus. Lebih bagus itu ya. Jadi biayanya lebih sedikit, Irit, tapi tapi hasilnya bisa hasilnya lebih lebih bagus bagus, gitu. ya. Jadi model tanam 65 itu. Padahal Ya. kalau untuk daerah sini Rata-rata 40 berarti rata-rata. jenengan sudah termasuk berbeda dengan Iya. yang ada di sini gitu ya Iya. Pak. Dan tentunya ada prinsip sendiri yang Iya. sudah dipegang erat oleh beliau sehingga bisa menghasilkan atau berkeyakinan bahwa jarak tanam semakin renggang itu nanti tanaman akan lebih leluasa untuk Lebih berkembang dan kemudian hasilnya akan lebih Bagus. bagus dan perawatannya pun juga nanti akan lebih mudah karena untuk spray juga nanti bisa lebih Iya. tepat sasaran gitu. Lebih irit semuanya lah. Lebih irit. Dan kalau zigzag itu juga ada alasannya Pak? Ya itu tadi pohonnya bisa mengembangnya lebih Maksimal gitu ya Pak. maksimal Jadi kalau gitu. sejajar itu Sejajar ada itu kan kemungkinan nanti tabrakan. gesek, iya, Gesekan. gesekan. Jadi kalau di zigzag itu ada kemungkinan dia lebih berkembangnya lebih optimal Iya, gitu. Jadi itu. satu persatu jadi lebih optimal. Kemudian kalau saya lihat Pak, di sini juga jenengan menggunakan sistem pangkas pucuk atau topping. Apakah benar Pak? Iya, benar. Tujuannya Ini baru untuk 2 apa? kali saya praktekkan ini. Tujuannya kemarin cuma coba-coba, terus saya lihat hasilnya kok kelihatannya malah lebih bagus ini. Cuman agak lebih rumit. Rumitnya itu kenapa Pak? Rumitnya waktu penalian di Kalau kebiasaannya hanya satu batang Iya. yang ditali, kalau ini bisa 4 sampai 5. iya. 3 sampai hanya 4 itu. batang, jadi kalau mau nali agak ribet, makanya ribet. diberi tali Saler bantuan ya. seperti ini Iya. ya Pak. Tapi kalau sampai saat ini untuk hasilnya menurut Pak Wijo Lebih bagus. lebih bagus dilakukan sistem topping atau Topping. pangkas pucuk. Kalau Iya. Pak Wijo sendiri Pak, ini dilakukan sistem topping itu ketika umur berapa atau asal muncul tunas airnya langsung ditopping atau gimana Pak? Begitu asal ada Tunas airnya? tunas airnya baru langsung saya potong. Itu ada hitungannya tidak Pak? Biasanya disisakan berapa tunas air atau berapa tinggi tanaman atau asal saja? Kalau saya sementara ini baru asal. Jadi Belum begitu belum memperhatikan Nah, yang paling bagus itu nanti disisakan berapa tunas air itu belum gitu. belum. Pak? Tapi pada dasarnya menurut Pak Wijo dilakukan perempelan atau pangkas pucuk dengan sistem perempelan itu lebih bagus yang topping seperti Topping, ini iya. atau pangkas pucuk seperti ini. Iya. Dan sudah 2 kali ya Pak. 2 kali. Dan hasilnya alhamdulillah bagus. bagus. Alhamdulillah bagus. Kemudian kalau untuk di lahan ini Pak, ini lahan baru atau lahan bekas ini Pak? Ini bekas. Bekas. Ini kedua, tanam kedua. Jadi di tanaman pertama cabai merah keriting Cabai juga. merah keriting, jenius juga. Kemudian saat ini ditanami di cabai merah lagi Iya. tanpa dibongkar bedengannya, tidak. mulsanya juga tidak digeser Enggak, itu. Pak. tanpa ditambah pupuk tak? Enggak. Jadi langsung ditanami atau ada perlakuan khusus Pak? Enggak. Waktu tanam itu langsung saya kasih kompos gitu aja. Di sebelum tanamnya atau setelah? Bareng. Bareng. Tapi di bawah polybag itu media tanamnya atau di atas sambil buat nutup itu Pak? Bawah sama atas. Oh jadi Jadi dua. bawah ya, terus ini nanti apa itu? Pas nutup itu Nutupnya itu saya pakai kompos tambah juga. kompos lagi. Berarti ada kompos 2 lapis itu ya di Iya. bagian bawah akar itu ada, kemudian Terus bagian samping, atas samping, ya. samping ada. Ada. Jadi hanya perlakuan itu ya Pak ya. Iya. Jadi tidak ada yang spesial untuk di Iya. lahan. Kalau untuk budidaya cabai merah keriting sendiri Pak, menurut jenengan ada yang perlu diperhatikan atau tidak? Misalkan musim pengaruh, ketinggian bedengan pengaruh atau gimana Pak? Kalau untuk jenis tahan virus itu memang harus hati-hati, lihat situasi. Kalau musim hujan, sementara ini kalau saya pribadi nggak berani. Nggak beraninya kenapa? Penyakit itu busuk batang sama Batang layu. layu. Jadi Itu tingkat kelayuan dan kematiannya itu lebih tinggi. lebih tinggi. Kalau sudah ada biasanya bikin pusing. Iya, Pernah pengalaman juga ya Pak? karena kemarin gagal. Jadi lebih menyarankan untuk ditanam di bulan-bulan yang kemungkinan panennya atau besarnya itu di musim kemarau. Musim kemarau. Jadi kalau untuk yang panen saat ini itu proses penanamannya di bulan-bulan apa Pak ini? Kemarin ini bulan April. April ya. Sekitar bulan April gitu, di mana intensitas hujan biasanya sudah mulai menurun. Iya. Kemudian harapannya nanti panennya ketika sudah banyak panasnya gitu ya Pak. Iya. Dan alhamdulillah untuk saat ini tingkat kelayuan aman Pak. Aman. Alhamdulillah aman, busuk batang Busuk juga batang aman. juga aman. Kalau di musim kemarau Pak, biasanya apakah ada kendala juga misalkan keriting daun atau ulat atau apa itu ada biasanya? Ada, keriting sama ulat itu pasti ada. Cuman sementara untuk keriting masih bisa ditanggulangi lah. Asal nyepraynya rutin. Rutin itu kalau Pak Wijo biasanya berapa hari sekali Pak? Maksimal 5 hari sekali. Itu sudah maksimal Sudah itu maksimal. ya? Catatannya rutin. Rutin. Kalau bahannya biasanya yang digunakan? Bahannya sementara ini saya cuma pakai merek produk Renos. Renos. Dosisnya berapa Pak? Dosisnya 1 tutup.
Satu tutup dan yang penting intinya intervalnya itu rutin gitu ya Pak. Jadi 4 sampai 5 hari sekali gitu. Jadi paling maksimal 5 hari sekali karena kaitannya dengan keriting ya Pak ya. Jadi keriting. Kalau untuk ulat Pak, apakah di sini juga kemarin dijumpai? Kemarin ya juga diserang ini kemarin. Dan alhamdulillah sekarang ada bedanya. Sekarang udah sembuh. Kemarin yang dilakukan untuk mengatasi keriting atau mengatasi kena ulat itu apa Pak? Ya tadi itu, saya obati itu. Renos itu Pak? Renos itu rutin udah nggak kena keriting. Kalau yang ulat kemarin sudah 3 obat, yang 2 obat itu kurang mujarab, yang terakhir kemarin saya gripit itu lumayan ini. Saya spray di malam hari, itu baru mulai kelihatan bedanya, sudah mulai berkurang banyak. Jadi mungkin itu sahabat petani semua, jadi ulat itu memang keluarnya itu ketika petang, jadi ketika gelap dia akan keluar dari sarangnya, jadi ketika kita spray biasanya akan lebih efektif. Kemarin Pak Wijo baru melakukan 1 kali spray, dengan itu juga mencoba produk lain dari yang 2 awalnya kurang manjur dan yang ketiga itu baru manjur itu ya Pak, dan diaplikasikan coba di malam hari dan alhamdulillah 1 kali aplikasi sudah ada penurunan. Jadi kalau untuk ulat biasanya dia akan menyerang di pucuk atau dia akan masuk ke buah ya Pak. Jadi untuk tipikal seperti ini memang cukup rentan, apalagi kalau nanti banyak mendungnya biasanya akan meningkat serangan ulatnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah tertangani. Itu untuk kendala-kendala yang biasanya dijumpai ketika kita berbudidaya tanaman cabai merah keriting khususnya yang lokal atau tahan virus. Kemudian untuk perawatan sendiri Pak, karena ini lahan bekas, perawatan yang dilakukan atau kocor pertama yang dilakukan ketika setelah tanam itu apa Pak? Menggunakan apa? Kalau saya ini ya pribadi saya itu waktu saya tangani ini, pertama itu begitu tanam, habis sekitar seminggu atau 2 minggu, begitu kelihatan hidup, saya kocor dengan kalsium, KALH 2 kali. Itu 2 kali itu di umur berapa sama umur berapa Pak? Sekitar umur seminggu atau 2 minggu. Seminggu sama 2 minggu. 2 minggu. Dosisnya pakai berapa Pak? Itu 1 tangki kocor itu 4 sendok. 4 sendok. Jadi di umur seminggu dan 2 minggu dikocor menggunakan KALH masing-masing sekitar 4 sendok ya, 4 sendok per tangki kocor itu sekitar 20 liter tanaman, 20 liter air. Dan hanya 2 kali aplikasi. 2 kali aplikasi. Awal 2 kali, habis itu saya kocor KNO 3 merah itu 2 kali. Interval ya 1 minggu. Melihat pertumbuhan tanaman. Kalau agak lambat ya dirapatkan. Jadi intinya ini KALH 2 kali, kemudian KNO merah juga 2 kali. 2 kali. Habis itu ya itu NPK biasa itu yang biru. Itu juga 2 kali Pak? Atau itu 2 kali? Itu juga 2 kali? Itu hanya 2 kali. Setelah itu masih dikocor lagi atau sudah Pak? Udah, untuk tanaman yang satu ini, yang ini tidak terlalu ribet. Tidak terlalu ribet. Habis itu setelah terakhir itu saya ketugal pakai NPK Jeranti. Oh iya, NPK terakhir itu, habis itu enggak itu ada. Tugal itu sudah umur berapa Pak? Atau sudah mulai memerah atau gimana? Belum petik. Oh, belum petik. Jadi Pak sudah berbuah tapi belum petik. Itu diberikan pupuk susulan. Dan saat ini belum diberikan lagi itu ya Pak. Oke, jadi mungkin itu sahabat petani semua, beliau menggunakan yang pertama itu kocor KALH sebanyak 2 kali, kemudian KNO merah juga 2 kali, kemudian NPK biru ya Pak ya, NPK biru 2 kali. Kemudian pupuk susulan menggunakan NPK Jeranti ya Pak. Iya. Tapi yang untuk KALH-nya itu tidak cuma 2 kali, cuma 2 kalinya awal. Habis itu seling-selingannya itu sudah sekitar 3 kali ini tanaman ini. Jadi 5 kali aplikasi. Kok sering menggunakan KALH itu tujuannya untuk apa Pak? Kata ahlinya itu katanya untuk menguatkan bunga atau buah biar nggak rontok. Nah, itu aja kalau saya. Bunga dan buah tidak rontok. Tapi kalau pas diaplikasikan di awal di umur 1 minggu 2 minggu itu untuk memperkencang batang atau gimana Pak? Itu menurut saya itu untuk kekuatan tumbuhannya. Oh, jadi biar lebih kuat. Lebih kuat tahan penyakit gitu. Biar tahan penyakit gitu. Jadi semacam diimunisasi. Jadi awal di seminggu 2 minggu, kemudian setelah itu dimasukkan lagi atau untuk sebagai selingan ya Pak, selingan itu. Jadi menurut Pak Wijo ini untuk kalsium memang cukup sering atau cukup rutin diberikan karena untuk tipikal antivirus atau tahan virus seperti ini biasanya dia agak sedikit memerlukan kalsium yang cukup ekstra. Biasanya bunganya juga mudah rontok, kemudian buahnya itu nanti kalau tidak sering menggunakan kalsium rontok atau nanti akan terlalu keras atau kalau enggak menguning. Biasanya menguning gitu. Jadi kalsium itu menjadi salah satu
unsur yang sangat pokok untuk tanaman yang tipikal antivirus atau tahan virus seperti ini. Dan beliau juga sudah menyampaikan lebih cocok ketika dibudidayakan di musim kemarau. Itu untuk kocor Pak, berarti setelah pupuk tugal dan kocor tadi, saat ini setelah petik belum dilakukan kocor lagi Pak? Enggak, cuman main di atas, spray. Kalau boleh tahu spraynya itu menggunakan apa saja Pak? Spray itu kalau dari awal itu cuman 3 macam pupuk, Vertijos, Ultradap, sama MKP, sama magnesium sulfat. Jadi hanya pakai 3 itu dari awal ganti-gantian Pak? Ya, atau di rolling. di rolling. Jadi ada Vertijos, kemudian Ultradap, MKP dan magnesium sulfat. Ya. Kalau magnesium itu terus dioplos Pak, berarti ketika memakai Ultradap ditambah magnesium juga. Berarti kalau memakai MKP juga masih tetap ditambah itu. Magnesium. Tidak pernah ketinggalan. Kalau boleh tahu dosisnya sekitar berapa Pak? Itu kalau saya 3 sendok per tangki. 3 sendok per tangki. Jadi itu kalau untuk Ultradap sama magnesiumnya dosisnya tetap sama Pak? Kalau Ultradapnya cuma 1 sendok. 1 sendok. Kalau magnesiumnya yang 1 sendok, yang magnesiumnya tetap 3. Kalau yang tadi MKP dan Vertijos 3 sendok. 3 sendok. Berarti hanya Ultradap yang 1 sendok. Kalau selain itu 3 sendok ya. Iya. Dan intervalnya itu rutin juga Pak, kayak 4 hari 5 hari itu. Atau kalau itu enggak. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau untuk nutrisi pakainya irit saja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman gitu. Jadi lihat pertumbuhannya gimana. Kalau sudah bagus ya sudah tidak terlalu. Jadi pada intinya kita mencoba memberi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi sampai saat ini Pak, ini untuk luasan lahan sekitar berapa meter atau jumlah tanaman sekitar berapa tanaman ini? Ini tanaman 1.600 batang. 1.600 batang. Ini sudah petik ke 4. Di petikan yang terakhir kemarin sudah dapat berapa Pak? Kemarin 1 kuintal. Petikan ke-4 kemarin berarti sudah 1 kintalan ya Pak. Jadi kemungkinan semoga kedepannya bisa lebih ini ya. Insya Allah. Dan kalau melihat titik tumbuh dari lahan milik Pak Wijo ini masih terus tumbuh, titik tumbuhnya dan buahnya memang persentase keberhasilannya juga lumayan tinggi karena beliau juga salah satunya tadi sering mengaplikasikan kalsium, kemudian magnesium sulfat di atasnya. Kalsiumnya juga buat spray juga Pak? Iya. Kalau kalsium itu nanti dijadikan bebarengan itu atau gantian dengan magnesium? Kalau kalsium tunggal. Untuk aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan atau sekitar berapa hari sekali atau gimana Pak? Itu juga kebutuhan. Sesuai kebutuhan saja. Tapi cuman akhir-akhir ini saya genjot. Biar tidak rontok. Biar nggak rontok. Soalnya sayang ini sudah tinggal menghitung hari. Jadi untuk kalsium selain dikocor tadi juga beliau dianjurkan untuk di spray. Kemudian kalau untuk fungisida Pak, apakah ini juga menggunakan yang macam-macam atau ribet atau tidak? Kalau fungisida agak macam-macam ini. Apa saja Pak? Kemarin ada, kalau oplosan itu saya nggak tahu ya yang oplosnya. Oh berarti itu belinya sudah dalam bentuk oplosan ya. Itu yang agak rutin antrakol cuma. Oh, selain itu yang oplosan itu ya Pak? Yang lainnya oplosan. Jadi kalau oplosan itu sahabat petani semua, jadi kita beli di toko pertanian, tapi biasanya itu sudah dicampurkan dari sang pemilik toko atau penjualnya. Jadi kita nggak tahu itu isinya apa saja, tapi biasanya nanti kita tinggal minta mau beli oplosan gitu, nanti biasanya diberi. Tapi pada dasarnya itu adalah sebenarnya obat-obat pabrikan, hanya saja mungkin dicampur atau dijadikan satu supaya nanti satunya bisa lebih hemat itu mungkin ya Pak. Mungkin itu sahabat petani semua. Pada dasarnya sampai sejauh ini puas ya Pak ya dengan hasil yang didapat saat ini. Ya alhamdulillah puas. Puas itu. Kalau himbauan Pak untuk petani yang ingin menanam cabai merah keriting khususnya tahan virus itu yang perlu diperhatikan apanya Pak? Bedengan, ketinggian bedengan juga perlu diperhatikan Pak? Perlu. Bedengan ya harusnya ya nggak terlalu tinggi banget dan kalau bisa agak lebar sedikit biar nanti kalau pertumbuhannya bagus, akar bisa bagus, terus apa itu irigasinya juga lumayan lancar gitu. Jadi kalau memang untuk tipikal seperti ini kurang menyukai genangan ya Pak. Kalau sering tergenang atau aliran airnya itu tidak lancar atau membuat tanahnya menjadi terlalu lembab, biasanya tanamannya akan lebih mudah terserang layu atau penyakit itu. Dan mungkin banyak yang mengeluhkan ketika budidaya seperti ini itu nanti dampaknya ketika musim penghujan memang cukup banyak ya, seperti busuk batang atau layu, atau mungkin yang nanti paling parah itu nanti di lalat buah paling parah biasanya. Kalau untuk di lahan ini masih aman ya Pak? Aman. Alhamdulillah juga masih aman dan lingkungan juga mungkin masih mendukung dan segala upaya beliau sudah
dikerahkan dan mencoba prinsip yang beliau berikan itu biasanya memberi sesuai dengan kebutuhan tanaman gitu. Ketika butuhnya untuk ulat ya dikasih obat ulat, ketika untuk keriting ya dikasih obat keriting, ketika butuh nutrisi ya dikasih nutrisi gitu. Ya. Jadi jangan patokannya bukan hari ini pupuk apa bukan, tapi mencoba mengamati pertumbuhan tanaman baru kita memberikan. Iya. Mungkin itu sahabat petani semua. Sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya tetap sebagai petani semangat Ya. tekuni semuanya. Petani muda yang berkeyakinan agama Islam yang sudah saya praktekkan ini, kalau di sawah sambil bersolawat itu lebih bagus hasilnya nanti. Itu aja pesan saya. Jadi bekerja sambil bersolawat. Nah ya, itu hasilnya lebih bagus. Nanti Insya energinya itu lebih positif. Ada, di tanaman ada. Saya udah praktekkan ini. Sudah dibuktikan ya Pak. Sudah saya praktekkan. Mungkin itu, dan pesannya menurut saya sangat mengena dan sekaligus menjadi teguran untuk kita supaya bisa lebih mengingat lagi bahwa apa yang kita lakukan itu hanya sebatas ikhtiar, tapi ada yang lebih menentukan. Yang pertama mungkin ridho dari sang pencipta gitu ya, sang pencipta. Dengan kita sering bersolawat, insya Allah energi positif itu akan tersalurkan ke tanaman gitu ya Pak. Jadi akan auranya itu nanti akan beda dan beliau sudah membuktikan. Sudah praktekkan. Nanti pasti ada hasilnya. Itu aja. Semangat dan tekuni, insya Allah nanti ada hasilnya. Tugas kita hanya ikhtiar, masalah hasil nanti sudah ada yang menentukan. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama, ini lahan letaknya sekitar 200 sampai 300 mdpl, masih tergolong dataran rendah. Kemudian Pak Wijo sendiri awalnya lebih suka untuk berbudidaya cabai merah keriting yang F1, tapi karena bergulirnya waktu di daerah sini kurang cocok akibat dari serangan virus yang sudah merajalela. Kalau dipaksakan biasanya tingkat serangan virus itu bisa lebih dari 90%. Kemudian konsekuensi dari budidaya tanaman tipe lokal seperti ini itu kalau musim penghujan kurang direkomendasikan. Biasanya akan lebih rentan terhadap serangan penyakit khususnya tingkat kelayuan dan busuk batang. Kemudian lalat buah juga lumayan kerasan. Kemudian beliau lebih menganjurkan untuk budidaya cabai merah keriting itu di musim kemarau dengan resiko di situ ada serangan keriting daun biasanya, tapi alhamdulillah ini tertangani. Kemudian biasanya kalau banyak mendungnya biasanya serangan ulat yang cukup dominan. Kemudian untuk lahan ini beliau menggunakan lahan bekas yang sebelumnya digunakan untuk tanaman cabai merah keriting juga, tanpa dilakukan olah lahan dan tanpa pindah mulsa, tanpa pindah bedeng, hanya langsung ditanami. Hanya ada perlakuan pemberian pupuk kompos di bagian bawah dan bagian atasnya ketika proses penanaman. Setelah itu, setelah umur 1 minggu beliau kocor menggunakan KALHA, 2 minggu kocor KALHA, kemudian kocor selanjutnya KNO merah 2 kali, NPK 16 2 kali, kemudian baru terakhir diberikan pupuk susulan. Dan di sela-sela kocor itu masih rutin diberikan KALHA. Tujuannya adalah untuk memperkuat batang, jaringan sel, kemudian ketika sudah berbunga itu memperkuat bunga buah gitu. Jadi sehingga tidak mudah rontok. Kemudian untuk pemberian nutrisi beliau lebih rutinkan untuk menggunakan Divia spray, menggunakan 4 bahan. Di situ ada Vertigos, kemudian ada Ultradap, kemudian ada magnesium sulfat dan ada MKP. Untuk dosisnya itu masing-masing 3 sendok, hanya Ultradap yang 1 sendok, dan itu digunakan sebagai perollingan ya Pak, tidak diberikan secara semuanya. Kemudian untuk fase generatif beliau juga aplikasikan KALHA untuk spray, tujuannya adalah untuk menjaga bunga supaya nyantol, jadi tidak mudah rontok, dan alhamdulillah itu terbukti sampai saat ini tingkat kerontokan bisa diminimalisir. Kemudian untuk menangani ulat yang kemarin sempat merajalela, beliau mencoba menggunakan bahan sagribit ya Pak ya, dengan aplikasi di malam hari, karena memang itu sepertinya lebih efektif. Hanya 1 kali aplikasi, alhamdulillah hasilnya sudah cukup nyata. Mungkin itu. Kemudian himbauan dari beliau untuk bedengan sebisa mungkin cukup besar, kemudian tingginya sedang sekitar mungkin 50 sampai 60 cm, dan jarak tanam sebisa mungkin renggang. Beliau menggunakan 65 cm dengan pola tanam zigzag. Harapannya tanaman bisa lebih berkembang dengan leluasa. Kemudian untuk sistem ini beliau menggunakan sistem topping atau pangkas pucuk dengan tujuan memelihara tunas airnya, karena memang untuk tipikal tanaman lokal itu tanamannya tidak mau terlalu tinggi, beda dengan tanaman F1. Dan menurut pengalaman beliau 2 kali mencoba dengan sistem topping, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, dan menurut beliau lebih baik dengan sistem topping. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami.
Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.